Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siska dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 11. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai ajaran sosial gereja. Kegiatan pembelajaran kita bagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, pembuka. Kedua, kegiatan inti. Dan ketiga, penutup seperti yang ada dalam tampilan slide berikut ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita mengambil sikap berdoa dan mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Karena sebagai citra atau gambar-Mu sendiri, namun dalam kehidupan di dunia ini sering terjadi martabat manusia yang luhur itu diperlakukan tidak baik oleh sesama manusia yang lain. Pada pelajaran ini, kami akan belajar tentang ajaran sosial gereja yang mengajak kami untuk menghargai martabat pribadi manusia dalam hidup dan karyanya. Doa ini kami satukan dalam perantara Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ajaran sosial gereja memusatkan perhatian pada penekanan nilai-nilai dasar kehidupan bersama. Titik tolaknya adalah pengertian manusia sebagai makhluk berpribadi dan sekaligus makhluk sosial. Di satu pihak, manusia membutuhkan masyarakat dan hanya dapat berkembang di dalamnya. Di lain pihak, masyarakat yang sungguh manusiawi mustahil terwujud tanpa individu-individu yang berkepribadian kuat, baik, dan penuh tanggung jawab. Masyarakat sehat dicirikan oleh adanya pengakuan terhadap martabat pribadi manusia, kesejahteraan bersama, dan solidaritas. Mari kita membaca kasus perbudakan buruh di Tangerang. Viva News. Kami mandi jarang. Kalau mandi juga pakai sabun krim cuci piring atau sabun colek. Kerjanya nggak enak, kayak budak. Saya dikasarin, dipukul, tidak dikasih makan. Saya tidak akan kerja di sana lagi. Itulah sekelumit pengakuan Andi, salah seorang korban penyekapan buruh di Tangerang, Banten. Saat diwawancarai setelah diantar pulang ke kampung halamannya di Desa Blambangan Pagar, Lampung Utara, Minggu 5 Mei 2013. Kondisi Andi sangat lemah dan tampak tirus. Rambutnya telah dipangkas habis. Terlihat sebuah luka bekas pukulan benda tumpul. Wajahnya tampak lebam dan bibirnya terlihat bengkak, biru kehitaman. Ia mengaku trauma atas kejadian tersebut. Ia juga bercerita saat penggebrakan diajak polisi ke pabriknya. Tempatnya disekap. Namun saya tidak berani lagi ke sana. Saya trauma sama tempat itu. Ungkapnya kepada wartawan sambil sesekali menyeka air mata. Ia mengatakan kegeramannya kepada pemilik pabrik yang telah memperlakukan mereka seperti bukan manusia selama bekerja. Ia mengungkapkan saat bekerja di pabrik tersebut.
Kondisi dia bersama pekerja lainnya sangat mengenaskan. Kami sering disiksa oleh pemilik dan anak buahnya. Kami ditempatkan di satu ruangan bersama, sempit-sempitan, seperti di penjara. Kalau kerja seperti budak, tidak boleh bersosialisasi dengan warga sekitar, paparnya dengan mata nanar. Kekerasan yang dialami antara lain luka bakar akibat cundutan api rokok, siraman air panas, hingga penyakit kulit. Badan saya melepuh di kaki kanan dan kiri, serta lengan kiri, ujarnya. Padahal mereka bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dengan bekerja di Tangerang. Begitu pula harapannya yang disekap yang berasal dari desa mereka. Namun, kenyataan berkata lain. Mereka justru diikat dan disekap. Sekarang, untuk mendalami kisah yang baru saja kita baca tadi, kita masuk ke dalam pertanyaan spontan yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa perasaanmu ketika membaca cerita tersebut? Pertanyaan kedua, apa pesan dan kesanmu atas cerita tersebut? Pertanyaan ketiga, mengapa terjadi peristiwa seperti itu? Pertanyaan keempat, apa pendapatmu atas cerita tersebut? Pertanyaan kelima, apa yang seharusnya kamu lakukan bila kamu menjadi seorang pemilik perusahaan? Setelah tadi kalian menjawab beberapa pertanyaan dari sebuah artikel atau cerita yang di depan, sekarang kita masuk ke ASG. Nah, ASG itu sebuah singkatan dari ajaran sosial gereja. Nah, ajaran sosial gereja ini sudah berlangsung berabad-abad. Lama berarti kan ya? Sudah dari dulu. Nah, ASG ini sebagai salah satu bentuk perjuangan gereja untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan semangat Injil. Untuk dapat memahami ajaran sosial gereja ini, maka mari kita menyimak tulisan berikut ini. ASG yang pertama, Rerum Novarum, kondisi kerja. Inslik ini ditulis oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1891. Rerum Novarum merupakan inslik yang pertama dari ASG. Rerum Novarum menaruh fokus keprihatinan pada kondisi kerja pada waktu itu. Dan tentu saja juga nasib bagi para buruhnya. Tampilan masyarakat terindustrialisasi mengubah pola lama hidup bersama pertanian.
Tetapi para buruh mendapat perlakuan buruk. Mereka diperas, jatuh dalam kemiskinan, struktur yang luar biasa, dan tidak mendapat keadilan dalam upah dan perlakuan. Instrik Rerum Novarum merupakan instrik pertama yang menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial secara sistematis dan dalam jalan pikiran yang berangkat dari prinsip keadilan universal. Dalam Rerum Novarum, hak-hak buruh dibahas dan dibela. Pokok-pokok pemikiran Rerum Novarum menampilkan tanggapan gereja atas isu-isu keadilan dan pembelaan atas martabat manusia, terutama bagi para kaum buruh. Quadragesimo anno. Instrik Paus Pius ke-11. Quadragesimo anno memiliki judul Maksud Rekonstruksi Tatanan Sosial. Nama instrik ini 40 tahun. Dimaksudkan untuk memperingati instrik Rerum Novarum. Tetapi pada zaman ini memang ada kebutuhan sangat hebat untuk menata kehidupan sosial bangsa manusia. Diperkenalkan dan ditekankan terminologi yang sangat penting dalam ajaran sosial gereja, yaitu subsidiaritas. Maksudnya, apa yang bisa dikerjakan oleh tingkat bawah, otoritas di atasnya tidak perlu ikut campur. Dalam banyak hal, masih melanjutkan Rerum Novarum mengenai soal-soal dialognya dengan perkembangan masyarakat. Menolak solusi komunisme yang menghilangkan hak-hak pribadi, tetapi juga sekaligus mengkritik persaingan kapitalisme sebagai yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Mater et Magistra, Ibu dan Pengajaran, ditulis pada tahun 1961 oleh Bapak Paus Yohanes 23. Masalah-masalah sosial yang diprihatinkan oleh instrik ini khas pada zaman ini, mengenai persoalan jurang kaya, miskin, tidak hanya disimak dari sekedar urusan pengusaha dan pekerja, atau pemilik modal dan kaum buruh, melainkan sudah menyentuh masalah internasional. Untuk pertama kalinya, isu internasional dalam hal keadilan menjadi tema ajaran sosial gereja. Ada jurang sangat hebat antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Kemiskinan di Asia, Afrika, dan Latin Amerika adalah produk dari sistem tata dunia yang tidak adil. Di lain pihak, persoalan menjadi makin rumit, menyusul perlombaan senjata nuklir, persaingan eksplorasi ruang angkasa, bangkitnya ideologi-ideologi. Dalam instrik ini diajukan pula jalan pikiran mengenai ajaran sosial gereja, di mana gereja Katolik didesak pula untuk berpartisipasi secara aktif dalam memajukan tata dunia yang adil. Pacem in terris, damai di bumi,
Ensiklik ini ditulis oleh Bapak Paus ke-13 pada tahun 1963 yang menggagas mengenai perdamaian yang menjadi isu sentral pada dekade 60-an. Bila mana terjadi perdamaian, bila ada rincian tatanan yang adil dengan mengedepankan hak-hak manusiawi dan keluhuran martabat manusia sendiri. Yang dimaksud dengan tatanan hidup ialah tatanan relasi antar masyarakat dengan negara, antar masyarakat dan negara-negara dalam level komunitas dunia. Ensiklik ini menyerukan untuk diberhentikannya perang dan perlombaan senjata, serta pentingnya memperkokoh hubungan internasional lewat lembaga yang sudah dibentuk oleh PBB. Ensiklik ini memiliki muatan ajaran yang ditunjukkan tidak hanya bagi kalangan gereja Katolik, tetapi juga kepada seluruh bangsa manusia. Gaudium et Spes, Kegembiraan dan Harapan, ditulis pada tahun 1965. Konsili Vatikan II sendiri merupakan tonggak pembaruan hidup gereja Katolik secara menyeluruh. GS menaruh keprihatinan secara luas pada tema hubungan gereja dan dunia modern. Ada kesadaran kokoh dalam gereja untuk berubah seiring dengan perubahan kehidupan manusia modern. Soal-soal yang disentuh oleh GS dengan demikian berkisar tentang kemajuan manusia di dunia modern. Di lain pihak, tetap diangkat ke permukaan soal jurang yang tetap lebar antara si kaya dan si miskin. Relasi antara gereja dan sejarah perkembangan manusia di dunia modern dibahas dalam suatu cara yang lebih gamblang atau mudah, menyentuh nilai perkawinan, keluarga, dan tata hidup masyarakat pada umumnya. Judul dokumen ini mengatakan suatu perubahan eksternal dari kebijakan hidup gereja. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Kardinal Joseph Suenes dari Belgia berkata bahwa pembaruan Konsili Vatikan II tidak hanya mencakup bidang liturgi saja, melainkan juga hidup gereja di dunia modern secara kurang lebih seperti yang diserukan oleh GS. Populorum Progressio, Kemajuan Bangsa-Bangsa. Ensiklik Paulus ke-6. Perkembangan bangsa-bangsa merupakan tema pokok perhatian dari ensiklik ajaran sosial gereja yang memandang bahwa kemajuan bangsa manusia tidak hanya dalam kaitannya dengan perkara-perkara ekonomi atau teknologi saja, tetapi juga dalam kaitannya dengan budaya atau kultur. Kemajuan bangsa manusia masih tetap dan bahkan memiliki imbas kemiskinan pada sebagian besar bangsa-bangsa. Isu marginalisasi kaum miskin mendapat tekanan dalam dokumen ini. Revolusi di berbagai tempat di belahan dunia kerap kali tidak membawa bangsa manusia kepada kondisi yang lebih baik, malah sebaliknya, kepada situasi yang sangat runyam. Kekayaan dari sebagian negara-negara maju harus dibagi untuk memajukan negara-negara yang miskin. Soal-soal yang berkaitan dengan perdagangan pasar yang adil juga harus mendapatkan sorotan yang tajam.
Instrik ini menaruh perhatian secara khusus pada perkembangan masyarakat dunia, teristimewa negara-negara yang sedang berkembang. Diajukan pula refleksi teologis perkembangan atau kemajuan yang membebaskan dari ketidakadilan dan kemiskinan. Oktogesima Adventis tahun ke-80, Surat Apostolik Paus Paulus VI. Arti Oktogesima adalah yang tahun ke-80. Maksudnya, surat apostolik ini dimaksudkan untuk menandai usia Rerum Novarum yang ke-80 tahun. Ingat ya, Rerum Novarum adalah ASG yang pertama. Paulus ke-6 menyerukan kepada segenap anggota gereja dan bangsa manusia untuk bertindak memerangi kemiskinan. Soal-soal yang berkaitan dengan urbanisasi dipandang menjadi salah satu sebab lahirnya kemiskinan baru, seperti orang tua, cacat, kelompok masyarakat yang tinggi di pinggiran kota, dan lain sebagainya. Diajukan ke permukaan pula mengenai masalah-masalah diskriminasi, warna kulit, asal-usul, budaya, seks, agama. Gereja mendorong umatnya untuk bertindak ambil bagian secara aktif dalam masalah-masalah politik dan mendesak untuk mempercepat nilai-nilai dan semangat Injil untuk memperjuangkan keadilan sosial. Convenientes ex universo, berhimpun dari seluruh dunia. Sinode para uskup sedunia tahun 1971. Dunia sedang berhadapan dengan problem keadilan. Untuk pertama kalinya boleh disebut demikian. Sinode para uskup menaruh perhatian pada soal-soal yang berkaitan dengan keadilan. Para uskup berhimpun dan bersidang serta menelurkan keprihatinan tentang keadilan dalam tata dunia. Misi gereja tanpa ada suatu upaya konkret dan tugas mengenai tindakan perjuangan keadilan tidaklah integral. Misi Kristus dalam mewartakan datangnya kerajaan Allah mencangkup pula datangnya keadilan. Dokumen ini banyak diinspirasi oleh seruan keadilan dari gereja-gereja di Afrika, Asia, dan Latin Amerika. Secara khusus pengaruh pembahasan tema liberation oleh para uskup Amerika Latin, Kolombia. Keadilan merupakan dimensi konstruktif pewartaan Injil. Evangelii Nuntiandi, anjuran apostolik Paus Paulus ke-6 pada tahun 1975. Arah dasarnya agar gereja dalam pewartaannya dapat menyentuh manusia pada abad ke-20. Ada 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, sabda Tuhan itu berdaya menyentuh hati manusia, tetapi mengapa gereja dewasa ini menjumpai hidup manusia yang tidak disentuh oleh sabda Tuhan melalui pewartaan gereja? Yang kedua, dalam arti apakah kekuatan evangelisasi sungguh-sungguh mampu mengubah manusia abad ke-20 ini? Yang ketiga, metode apakah yang harus diterapkan agar kekuatan sabda sungguh menemukan efeknya? Tuhan Yesus mewartakan keselamatan sekaligus pewartaan pembebasan. Melanjutkan hal baru dalam dokumen ini adalah bahwa pewartaan kabar gembira sekaligus harus membebaskan pula.
Redemptor hominis, Sang Penebus Manusia. Inslik Yohanes Paulus II. Insliknya yang pertama pada tahun 1979. Sebenarnya inslik ini tidak dikategorikan sebagai inslik ajaran sosial gereja, tetapi lukisan tentang penebusan umat manusia oleh Yesus Kristus sebagai penebusan yang menyeluruh, memungkinkan beberapa gagasan inslik ini bersinggungan dengan tema-tema keadilan sosial. Gagasan dasarnya manusia ditebus oleh Kristus dalam situasi hidup secara nyata, yaitu dalam hidup situasi di dunia yang modern. Disinggung mengenai konsekuensi kemajuan dan segala macam akibat yang ditimbulkan. Hak-hak asasi manusia dengan sendirinya juga didiskusikan. Misi gereja dan tujuan hidup manusia. Laborem Exercens, kerja manusia. Inslik Paus Yohanes Paulus II. Kerja merupakan tema sentral hidup manusia. Hanya dengan kerja, harkat dan martabat manusia menemukan pencetusan keluhurannya. Manusia berhak bekerja untuk kelangsungan hidupnya, untuk membuat agar hidup manusia hidup berkeluarga menjadi bahagia dan berkecukupan. Inslik ini mengkritik tajam komunisme dan kapitalisme sekaligus sebagai yang memperlakukan manusia sebagai alat produktivitas. Manusia cuma sebagai instrumen penghasil kemajuan dan perkembangan. Manusia berhak kerja sekaligus berhak mendapat upah yang adil dan wajar, sekaligus berhak untuk makin hidup secara lebih manusiawi dengan kerjanya. Solicitudo Rei Socialis, keprihatinan dunia, inslik Paus Yohanes Paulus II. Inslik ini merupakan inslik ulang tahun ke-20 yang membahas jurang antara wilayah negara yang miskin di daerah selatan dan yang kaya di sebelah utara. Persoalan semakin rumit saat dirasakan semakin hebatnya pertentangan ideologi antara Barat dan Timur, antara kapitalisme dan komunisme. Persaingan ini semakin memblokir kerjasama dan solidaritas kepada yang miskin. Negara-negara Barat semakin membabi buta eksplorasi kemajuannya, sementara negara-negara miskin semakin terpuruk oleh kemiskinannya. Centesimus Annus, tahun ke-100. Inslik Yohanes Paulus II. Menandai ulang tahun Rerum Novarum yang ke-100. Dokumen ini memiliki jalan pikiran yang kurang lebih sama. Paradigma yang ditampilkan dalam Rerum Novarum untuk menyimak dunia saat ini. Perkembangan baru berupa jatuhnya komunisme dan sosialisme, marxisme di wilayah timur, Eropa Timur, menandai suatu periode baru yang harus disimak secara lebih teliti. Jatuhnya sosialisme, marxisme tidak berarti kapitalisme dan liberalisme menemukan pembenarannya. Kesalahan fundamental dari sosialisme ialah tidak adanya dasar yang lebih manusiawi atas perkembangan, martabat dan tanggung jawab pribadi manusia seakan-akan disepelekan. Di lain pihak, kapitalisme bukanlah pilihan yang tepat. Perkembangan yang mengedepankan eksplorasi kebebasan akan
memicu ketidakadilan yang sangat besar. Enslik ini mengurus soal-soal lingkungan hidup yang mempersalahkan, yang mencolok pada zaman ini. Selanjutnya kita berjumpa dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman. Di mana dalam dokumen ini ada garis pokok pentingnya, yaitu mengenai partisipasi umat Katolik pada kehidupan berpolitik, di mana umat Katolik tidak boleh pasif. Tantangan perkembangan dan kemajuan demikian besar, sehingga umat Katolik diminta untuk memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi untuk memajukan kehidupan bersama dalam soal-soal politik. Politik bukanlah lapangan kotor, melainkan lapangan kehidupan yang harus ditata dengan baik. Caritas in Veritate, kasih dalam kebenaran, ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 dan terbit 29 Juni 2009. Insrik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran. Ajaran sosial adalah milik gereja, karena gereja adalah subjek yang merumuskannya, menyebarluaskannya, dan mengajarkannya. Gereja adalah bentuk ungkapan dari cara gereja memahami masyarakat, serta posisinya sendiri berkenaan dengan berbagai struktur, serta perubahan sosial. Keseluruhan jemaat gereja, para imam, biarawan, dan kaum awam ambil bagian dalam perumusan ajaran sosial ini, masing-masing menurut tugas, karisma, serta pelayanan yang berbeda-beda yang ditemukan di dalam gereja. Kita sekarang masuk ke dalam refleksi. Penampilan gereja di Indonesia lebih merupakan penampilan ibadat daripada penampilan gerakan sosial. Seandainya ada penampilan sosial, hal itu tidak merupakan penampilan utama. Penampilan sosial yang ada sampai sekarang merupakan penampilan sosial karitatif, seperti membantu yang miskin, mencari pekerjaan bagi pengangguran, dan lain sebagainya. Demikian juga mereka yang datang ke gereja adalah orang-orang yang telah menjadi puas bila dipenuhi kebutuhan pribadinya dengan kegiatan ibadat, atau sudah cukup senang dengan memberi dana sejumlah uang bagi mereka yang sengsara. Namun, mencari sebab-sebab mengapa ada pengemis, mengapa ada pengangguran, belum dianggap sebagai hal yang berhubungan dengan iman. Padahal, kita tahu ajaran sosial gereja lebih mengundang kita untuk tidak merasa kasihan kepada korban, tetapi mencari sebab-sebab mengapa terjadi korban dan mencari siapa penyebabnya. Mungkin saja bahwa penyebabnya adalah orang-orang yang ada di sekitar, yaitu orang Katolik sendiri. Akhirnya kita masuk ke dalam penugasan. Penugasan di sini kalian bisa mengklik link dari Google Drive berikut ini. Kemudian kalian kerjakan di buku tulis masing-masing ya.